Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai praktikum pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu agar apa yang kita pelajari hari ini bisa dimengerti dan bisa bermanfaat untuk kita semua. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Perkenalkan, nama saya Firmansyah dari Departemen Fisika FMIPA IPB University. Pertemuan sebelumnya sudah dibahas mengenai tentang sistem pengukuran. Nah, teman-teman jangan sampai lupa ya, sistem pengukuran itu seperti apa, cara penulisannya dan seterusnya. Itu jangan sampai lupa karena itu adalah dasar untuk semua praktikum yang akan kita lakukan. Minggu ini kita akan masuk ke dalam praktikum, yaitu pemakaian alat-alat ukur dasar. Alat-alat ukur dasar yang kita gunakan, yang pertama ada jangka sorong, yang kedua ada micrometer screw, yang ketiga ada neraca satu lengan, dan yang keempat ini ada stopwatch. Nah, saya akan menjelaskan bagaimana cara kalibrasi dari masing-masing alat ini. Terus akan dijelaskan juga cara membaca hasil pengukurannya seperti apa, dan cara penulisannya yang benar juga seperti apa. Yuk kita simak bagaimana cara menggunakan alat-alat ukur dasar. Alat ukur dasar yang pertama adalah jangka sorong. Nah ini ya teman-teman, jangka sorong. Jangka sorong ini memiliki bagian-bagian tertentu, diantaranya ada rahang atas, ada rahang bawah, ada skala utama. Skala utama di sini satuannya dalam sentimeter yang di bawah sini ya. Sedangkan yang di atas ini satuannya inci. Dan ada skala nonius. Nah, ini adalah skala nonius yang saya geser-geser. Sedangkan yang bagian atas ini adalah kunci supaya pada saat pengukuran, pada saat pembacaan, skala noniusnya ini tidak berubah-ubah. Nah, itu ya bagian dari jangka sorong. Fungsi dari jangka sorong itu ada 3. Yang pertama, untuk mengukur diameter dalam. Nah, ini saya punya silinder berongga. Kalau kita mau mengukur ke diameter dalamnya, kita menggunakan rahang atas seperti ini ya. Bisa dilihat sama teman-teman. Oke, ini mengukur diameter dalam. Yang kedua, fungsinya adalah untuk mengukur diameter luar. Diameter luar menggunakan rahang bawah. Nah, seperti ini ya, teman-teman. Dan yang ketiga, fungsinya adalah untuk mengukur kedalaman. Kalau kedalaman itu menggunakan bagian ujung dari jangka sorong ini. Saya ambil contoh, ini tutup ballpoint, kita akan ukur ya. Kedalamannya berapa? Kita masukkan di sini. Nah, kita geser sampai mentok di ujung sini. Nah, ini setelah mentok di ujung, kita baca nilai skalanya berapa. Nah, itu fungsi dari jangka sorong. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara mencari NST, nilai skala terkecil di jangka sorong ini sudah tertulis 0,05 mm. Sini sudah ada. Jadi satu garis di sini dari 0 sampai satu garis ini itu ya. Ingat bukan angka tapi garis, itu nilainya adalah 0,05 mm. Nah, ini dapat dari mana? Mari kita perhatikan dengan baik. Oke. Secara umum untuk mencari NST itu ya. Untuk mencari NST secara umum, NST itu sama dengan kita lihat skala terkecil di sumbu utama. Ya. Nilai skala terkecil
di sumbu utama. Ya, sumbu utama nilai terkecilnya berapa? Kita bagi dengan jumlah garis yang ada di skala Nonius. Perhatikan di sini jumlah garis skala Noniusnya kita hitung 0 sampai 0 lagi. Di sini kita hitung ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Ini ada 20 garis. Itu ya. Skala Noniusnya ada 20 garis. Sedangkan skala utama nilai terkecilnya itu adalah 1 mm. Dari 0 sampai 1 ada 10 garis. Jadi satu garis di skala utama itu adalah 1 mm. Maka NST-nya bisa kita cari sama dengan tadi skala utama terkecilnya adalah 1 mm dibagi dengan jumlah garisnya tadi ada 20. Maka 1 dibagi 20 hasilnya adalah 0,05 mm. Ya, begini cara penulisannya, jangan sampai lupa. Nah, ini NST-nya, gitu ya, atau nilai skala terkecilnya. Oke. Sekarang kita akan menentukan ketidakpastian dari jangka sorong. Jangka sorong ini adalah alat ukur manual dengan bantuan skala Nonius ya. Nah, ini seperti ini. Mungkin di pertemuan 1 sudah saya jelaskan bahwa untuk mencari ketidakpastian pengukurannya delta X gitu ya, untuk alat ukur manual dengan skala Nonius itu adalah 1 kali NST ya. Jadi sama dengan 1 dikali NST-nya tadi dapat 0,05 mm. Maka ketidakpastiannya dari jangka sorong itu adalah 0,05 mm. Begitu ya. Ketidakpastiannya sudah dapat. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara membaca dari hasil pengukuran menggunakan jangka sorong. Sebelum digunakan, perhatikan kembali angka 0 skala utama dengan angka 0 skala Nonius itu harus berhimpit. Kalau tidak berhimpit, maka itu terjadinya kesalahan kalibrasi, yaitu kesalahan yang dari pabrik pembuatnya. Kita longgarkan dulu ya kuncinya. Kita putar, kita buka. Contohnya saya akan mengukur diameter dari spidol ini ya. Spidol ini saya akan ukur diameter luarnya. Silakan sama teman-teman diperhatikan skala utamanya dengan skala Noniusnya. Perhatikan dengan seksama. Di sini angka 0 di sini menunjukkan agak bergeser ya. Lihat. Jadi skala utamanya itu adalah 1,5 lebih ya, 1,5 lebih, sedangkan 1,6 kurang. Jadi skala utamanya kita ambil 1,5. Lebihnya kita ambil dari skala Nonius yang berhimpit dengan skala utamanya. Kita lihat mana yang berhimpit di sini teman-teman. Kita cek satu-satu yang berhimpit. Nah, yang berhimpit itu adalah di garis ini ya teman-teman. Perhatikan. Kalau ada 2 yang berhimpit ya kita ambil yang pertama. Oke, kita hitung jumlah garisnya dari 0 sampai yang berhimpit ini. Oke, ini jumlah garisnya ada berapa? Ada 11 ya. 2, 4, 6, 8, 10. Nah, ini ada 11 garis. Nah, gimana caranya? Oke. Secara umum untuk penulisan X-nya itu adalah skala utama ditambah dengan skala Nonius. Tadi skala utamanya itu adalah 1,5 cm ditambah skala Noniusnya yang berhimpit itu adalah di garis ke
11. Nah, dikali dengan NST 0,05. Satuannya jangan lupa ini adalah milimeter. Kita hitung 1,5 cm ditambah 11 dikali 0,05 itu hasilnya adalah 0,55 berapa? 0,55 milimeter. Gitu ya. 1,5 kita rubah, ini senti, ini mili. Kita rubah satuannya 0,055. Jadi hasil dari pengukuran diameter silinder ini ya, ballpoint ini adalah 1,555 cm. Begitu ya. Jangan sampai lupa cara penulisan yang harus diperhatikan. Sudah dijelaskan di pertemuan 1 bahwa cara penulisan atau melaporkannya itu adalah X plus minus delta X. Gitu ya. X-nya itu adalah 1,555 plus minus delta X-nya itu adalah tadi berapa? 0,05 mm atau 0,005 cm. 0,005 cm. Nah, dalam kurung kita kasih satuan. Ini belakang komanya sudah ada 3, ini juga belakang komanya sudah ada 3. Jadi cara penulisannya juga harus benar. Nah, itu ya teman-teman cara membaca hasil pengukuran dari jangka sorong. Alat ukur dasar yang kedua adalah micrometer scope. Bagian-bagian dari micrometer scope yang pertama ini untuk mengunci skala nonius. Yang kedua ini untuk menempatkan bahan yang akan diukur. Ini adalah skala nonius yang saya putar dan skala utama yang ada di sini. Oke, itu bagian-bagian dari micrometer scope, sedangkan ini adalah kunci untuk kalibrasi. Bagaimana cara mengkalibrasi micrometer scope ini? Kita lihat dulu, ini micrometer tidak sejajar antara garis 0 skala utama dengan garis 0 skala nonius, maka kita harus geser dulu, dilihat tidak sejajar, menggunakan kunci kalibrasi. Oke. Kita geser dulu. Oke, sudah pas. Nah, ini sedikit. Nah, ini sudah pas. Itu cara kalibrasi micrometer scope. Bagaimana cara menentukan NST, nilai skala terkecil dari mikrometer ini sudah tertulis 0,01 mm. Batas maksimumnya 25 mm. Menentukan NST dari mikrometer scope itu menggunakan persamaan, yaitu yang ini ya. Jadi NST sama dengan nilai skala terkecil di skala utama dibagi dengan jumlah garis di skala putar. Kita lihat di sini gambar A dan gambar B. Kalau saya putar 1 kali putaran, maka skala utama ini akan bergeser sebesar 0,5 mm. Ya. Nah, ini jumlah garis di skala putarnya itu ada 50 garis. Jadi gitu ya, nilai skala terkecilnya adalah berapa? 0,5 mm. Kita bagi dengan jumlah garis di skala putar, itu tadi ada 50 garis. Maka hasilnya itu adalah 0,001, mohon maaf kelebihan nolnya, 0,1 mm. Ya, jadi NST dari mikrometer itu adalah 0,001
mm, dan ini sudah tertulis di alat, ada 0,01 mm dan batas ukur maksimumnya atau batas ukurnya itu adalah 25 mm. Sedangkan untuk ketidakpastian pengukuran dari mikrometer sekrup, jika pengukurannya tunggal, karena mikrometer sekrup ini adalah tanpa skala nonius ya. Jadi video yang sebelumnya diralat itu adalah tanpa skala nonius. Jadi ketidakpastiannya ini adalah 0,5 gitu ya, dikali dengan NST-nya. Tadi NST-nya adalah 0,01 mm gitu ya. Oke, ini milimeter sama dengan kalau kita kalikan hasilnya adalah 0,005 mm ya. Jadi NST-nya 0,01 mm, sedangkan ketidakpastian pengukurannya adalah 0,005 mm. Bagaimana cara penggunaannya? Kita cek ya. Jadi, hasil pengukuran dari mikrometer sekrup ini, secara umum, X sama dengan skala utama ditambah dengan skala putar. Gitu ya. Skala utamanya kita lihat, ini ada di angka berapa di atas ya. Kita lihat angka yang di atas 7, 5, 6, 7, 8, 9. Gitu ya. Ada 9, berarti skala yang di atasnya adalah 9. Sedangkan yang di bawah itu nilainya adalah 0,5. Oke, 0,5, sedangkan yang di atas nilainya adalah 1. Yang di bawah di sini nilainya adalah 0,5. Berarti di sini skala utamanya 9,5. Begitu ya. Kita tulis 9,5 ditambah dengan skala utama. Mohon maaf, tambah dengan skala putar. Skala putarnya kita lihat yang berhimpit dengan angka berapa di skala putarnya. Nah, di sini ternyata berhimpitnya itu 21 garis skala putar, tapi belum tepat di garis ke-22. Ya. Nah, ini masih ada ketidakpastian karena tidak pas di garis 22, tapi lebih di garis 21. Tadi jumlah garisnya ada 21 dikali dengan NST ya, dikali dengan NST-nya 0,01 mm. Nah, untuk skala utama satuannya juga sudah milimeter ya, teman-teman. Jadi bisa langsung kita gabung di sini. Jadi hasil pengukurannya X sama dengan 9,5 mm gitu ya, ditambah dengan berapa? 21 dikali 0,01 ya hasilnya adalah 0,21 mm. Hasilnya jadi X sama dengan 9,5 mm ditambah dengan 0,21 mm, hasilnya adalah 9, berapa? 71 mm. Gitu ya, teman-teman. Jadi hasilnya adalah 9,7 mm. Jangan sampai lupa, untuk penulisannya perlu diperhatikan di sini ya. Jadi penulisan hasil pengukurannya tidak sembarangan. Oke, tadi nilai X-nya adalah 9,71 plus minus. Oke, plus minus delta X. Nah, delta X-nya tadi sudah kita bahas, delta X-nya dari mikrometer sekrup adalah 0,0
mm. 0,005 mm ya. Kita masukkan di sini besarnya adalah 0,005. Perlu diperhatikan, di sini sudah ada angka pastinya 1. Jadi tidak usah kita bulatkan. Di sini belakang komanya ada 3 angka. Sedangkan di X ini baru 2 angka. Nah, jumlah angka di belakang koma delta X itu harus sama dengan jumlah angka di belakang koma dari si delta X, si X-nya, gitu ya. Jadi ini kita tambahkan 0. Nah, ini sudah pas, yaitu ini 3 angka di belakang koma, dan ini juga sudah 3 angka di belakang koma. Jangan sampai lupa, ya, dalam kurung, lalu dikasih satuan. Begitu ya. Nah, itu teman-teman jangan sampai lupa cara penulisan hasil dari pengukuran yang benar. Itu ya, yang baik harus diperhatikan. Nah, itu cara penggunaan mikrometer skrup. Alat ukur dasar yang ketiga itu adalah neraca satu lengan. Nah, ini adalah neraca satu lengan mereknya Ohaus. Kita sering menyebutnya neraca Ohaus, ya. Ohaus itu adalah nama brandnya. Namanya ini adalah neraca satu lengan karena dia memiliki satu dan lengan-lengannya banyak, ada 4, ya. Bisa diperhatikan di sini bagian-bagian dari neraca Ohaus. Yang pertama ini ada pen, yang kedua ini ada pen support, ya. Yang ketiga ini ada kunci untuk mengkalibrasi, jadi ini bisa diputar begitu ya. Dan yang keempat ini adalah lengan-lengan. Bisa diperhatikan di sini ada lengan 1, 2, 3, 4. Untuk menggunakan neraca Ohaus ini, jadi kita harus menggeser dulu dari yang besar gitu ya ke yang ratusan, puluhan, satuan, dan 0, ya. Ini harus diperhatikan. Jadi kita harus mencari dulu yang terbesar, menggeser ke yang besar, dari yang besar ke yang kecil, begitu ya. Nah, itu bagian-bagiannya. Untuk kalibrasinya ini putar di sini, ya. Kalau kelebihan 0 ya kita putarnya searah jarum jam. Kalau kekurangan kita putar berlawanan dengan arah jarum jam, begitu ya. Nah, bagaimana cara menggunakannya? Nah, ini agak lama untuk menghitung massa. Saya ambil di sini adalah massa dari silinder pejal, gitu ya. Lumayan lama. Di sini saya hitung dulu. Ingat, sebelum hitung lihat ini apakah sudah tepat di 0 atau tidak, gitu ya. Saya ukur. Nah, ini ternyata sudah pas di angka 0. Saya ukur massanya berapa. Ya. Nah, ini hasil penimbangan dari silinder pejal ya. Bisa kita lihat di sini. Nah, skala-skalanya bisa dilihat dengan jelas dan ini sudah menunjukkan sejajar dengan angka 0-nya. Gitu ya. Kita lihat skalanya dulu. Ini 100 menunjukkan angka 0, ini 90, ini 7 ya. Dan ini adalah berapa?
Nah, berapa jadinya? Pas di 0,6. Jadi hasilnya itu adalah 97,6 gram. Begitu ya. Nah, seandainya nanti lebih dari di sini, misalkan ya, misalnya saya rubah. Misalkan di sini, berarti kan 0,6 ini lebih dari 2 garis. Nah, satu garisnya berapa? Perhatikan di sini. Dari 0 sampai 0,1 itu jumlah garisnya ada 10. Kita bagi 0,1 dengan 10, berarti satu garisnya adalah 0,01 gram. Jadi di sini hasilnya itu adalah ya. Jadi di sini hasilnya 0,62 gram. Begitu ya. Seperti itu cara bacanya, jangan sampai lupa. Jadi tadi hasil dari silinder ini masanya adalah 97,6 gram. Nah, itu cara penggunaan dari neraca satu lengan mereknya Ohaus. Alat ukur dasar yang keempat ini adalah stopwatch. Stopwatch ada dua jenis. Yang ini adalah stopwatch digital. Jadi di sini cara penggunaannya, di sini ada start, stop, ini ada split, ada yang reset. Jadi kalau kita mulai start, stop, angka di sini menunjukkan 2 detik, sedangkan di sini adalah di sini 1/100. Jadi ini hasilnya adalah 2,2 detik. Ini menunjukkan 2,82 detik. Kalau kita mau mereset, ya kita reset di 0 kan. Sedangkan tombol yang tengah ini adalah mode, bisa diubah ke dalam bentuk jam dan lain sebagainya. Yang kedua, ini ada stopwatch manual. Ini start, stop, dan resetnya ada di sebelah sini. Start, bergerak, stop, reset. Nah, ini berapa satu garisnya? NST dari stopwatch ini kita lihat. Nah, dari 0 sampai 1 detik itu ada 5 garis. Oke. Jadi NST stopwatchnya manual, NST-nya bagaimana? Tadi 1 detik dibagi jumlah garisnya itu ada 5. Berarti 1 dibagi 5 itu adalah 0,2 detik. Jadi 1 detik garis di sini itu nilainya adalah 0,2 detik. Nah, itu penggunaan dari stopwatch, alat ukur dasar yang keempat. Nah, itu silahkan kalau misalkan ada yang mau ditanyakan atau mau yang kurang paham bisa dicari ataupun bisa ditanyakan. Terima kasih. Nah, bagaimana teman-teman? Apakah sudah mengerti cara menggunakannya alat-alat ukur dasar ini? Silakan kalau misalkan ada yang belum mengerti bisa dipelajari lebih lanjut, bisa ditanyakan, dan teman-teman bisa belajar mandiri di rumahnya masing-masing. Mungkin untuk minggu ini kita cukupkan sampai di sini, sampai ketemu minggu depan. Mohon maaf kalau ada yang salah, baik kata ataupun sikap saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.